Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan warga Universitas Negeri Malang. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya semata pada hari ini Minggu Pahing 18 Oktober 2020 kita dapat bersama-sama melaksanakan puncak acara Dies Natalis ke-66 Universitas Negeri Malang tahun 2020. Sebagaimana kita alami bersama, peringatan Dies Natalis ke-66 tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kehadiran COVID-19 mengikat semua pihak untuk merasa, berpikir, dan bertindak dengan cara yang berbeda. Kita tahu bahwa setiap orang berbeda-beda cara meresponnya. Tetapi bagi orang bijak, COVID-19 justru menjadi pemicu lahirnya ide-ide inovatif untuk terus berkembang positif. Dies Natalis ke-66 UM ini tetap kita laksanakan dengan semangat inovatif tersebut, melalui berbagai strategi adaptif dan antisipatif, dengan tetap menebar kemanfaatan bagi seluruh insan akademik maupun non-akademik, serta masyarakat secara umum. Di antara prinsip utama kita dalam berinovasi adalah pertanyaan Allah pada hamba-Nya yang diulang-ulang. Misalnya, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tubsirun, dan yang lain. Ini merupakan amanah besar yang ada di pundak kita, dan saya yakin UM dapat melaksanakannya dengan baik karena kita sudah dewasa sebagaimana usia kita yang ke-66 ini. Dies Natalis ke-66 ini menjadi momentum reflektif guna menyusun berbagai strategi yang semakin efektif untuk menjalankan amanah ini sekaligus meraih impian luhur kita bersama, yakni menjadikan UM sebagai guru Indonesia, Asia, dan dikenal dunia. Warga UM yang berbahagia, Dies ke-66 tahun ini mengangkat tema Maju Berinovasi, Legitkan Prestasi. Tema ini mengusung spirit berprestasi setinggi-tingginya melalui beragam inovasi untuk meraih inovasi selanjutnya yang lebih bermutu. Dalam konteks revolusi industri 4.0, inovasi merupakan jantung utama kehidupan yang lebih baik. Mengutip pendapat negarawan dan peraih Nobel Sastra dari Inggris, Winston Churchill, tahun 1874 sampai dengan 1965. Tanpa tradisi, seni adalah kawanan domba tanpa gembala. Tanpa inovasi adalah mayat. Bahkan Steve Jobs 1955 sampai dengan 2011, pendiri Apple dari Amerika Serikat yang kemudian ditinggalkannya, mengatakan bahwa inovasi menjadi pembeda antara pemimpin dan pengikut. Karena itu tidak ada alasan bagi seluruh sivitas akademika
Universitas Negeri Malang untuk tidak berinovasi, khususnya inovasi pembelajaran. Dengan gelora Excellent in Learning Innovation, inovasi menjadi kata kunci yang mencirikan UM untuk terus berjuang tiada henti dalam meraih prestasi hingga puncak tertinggi. Ini merupakan kerja besar kita. Semoga Allah meridhai dan memberikan kemudahan bagi kita semua. Warga UM yang berbahagia, di era revolusi industri 4.0, perguruan tinggi, khususnya UM, memiliki tantangan yang berat. UM sebagai jenjang pendidikan terakhir yang menyiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, ditantang untuk tidak sekedar memberikan layanan pengembangan hard skill. Era ini hadir dengan wujud serba ketidakpastian dan akan semakin menganga di masa depan. Lahan pekerjaan banyak yang musnah, berganti dengan digitalized invisible company. Artinya, hard skill saja tidaklah memadai. Mereka butuh soft skill. Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Mendikbud merupakan tantangan berikutnya yang perlu direspon secara efektif dan efisien. Apalagi kebijakan baru tersebut secara substantif juga menguatkan raihan kompetensi mahasiswa secara komprehensif sesuai dengan nilai-nilai era industri 4.0. Dalam konteks ini, maka kurikulum berbasis kehidupan UM merupakan respon yang sangat tepat. Bahkan digitalisasi kurikulum dan semua layanan inovatif UM ke dalam beragam platform digital akan mampu mempercepat raihan kompetensi komprehensif tersebut. Beragam pengembangan inovasi di UM yang sudah kita raih di tahun 2020 ini merupakan indikator penting bagi upaya UM dalam meraih cita-cita luhurnya sebagai guru Indonesia, Asia, dan dikenal dunia. Warga UM yang berbahagia, untuk menghadapi tantangan dan meraih cita-cita luhur tersebut, maka UM harus berperan sebagai jembatan antar peradaban yang efektif. Oleh sebab itu, penting kiranya dilakukan gerakan akselerasi pada segala aspek dan fungsi pendidikan tinggi yang meliputi, pertama, bidang pendidikan dan pembelajaran. Kedua, bidang penelitian dan pengembangan ilmu. Ketiga, bidang pengabdian kepada masyarakat. Serta yang keempat, bidang penguatan tata kelola kelembagaan. Akselerasi pengembangan pendidikan dan pembelajaran harus diarahkan pada penguatan kompetensi mahasiswa sesuai dengan tuntutan kapasitas global di era revolusi industri 4.0. Seperti penguasaan literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan literasi ideologi. Serta yang terpenting adalah penguatan karakter berbasis nilai, norma, lebih-lebih agama. Adapun akselerasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
diarahkan pada upaya menghasilkan riset-riset unggul yang mendapat pengakuan, mendapat rekognisi internasional, sekaligus menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat berskala global, khususnya yang relevan dengan jati diri UM sebagai perguruan tinggi pengusung nilai-nilai LPTK. Akselerasi ini di bidang tata kelola harus diarahkan pada sistem manajemen lembaga yang berorientasi pada Universities Good Governance yang bercirikan efektif, efisien, transparan, transformasi, dan akuntabilitas serta terintegrasi dengan berbagai platform digital. Warga UM yang berbahagia, perjalanan UM dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi telah banyak menghasilkan kemajuan dan capaian yang membanggakan. Dengan mengacu pada 4 misi strategis yang ditetapkan dalam Renstrabis UM 2020-2024. Gambaran umum dari kondisi faktual dan terkini dari UM, selanjutnya saya narasikan menjadi 4 bagian, meliputi kemajuan prestasi di bidang pendidikan, di bidang penelitian, di bidang pengabdian masyarakat, dan di bidang tata kelola kelembagaan. Di bidang pendidikan, UM telah sukses melaksanakan hal-hal berikut. Pertama, meningkatkan pembelajaran berbasis laboratorium, mengembangkan pembelajaran berbasis hasil penelitian, dan meningkatkan media pendukung pembelajaran. Kedua, meningkatkan kualifikasi akademik dosen. Ketiga, meningkatkan kualitas dosen maupun tenaga kependidikan dalam memberikan layanan akademik dan non-akademik. 4. Mengembangkan kebijakan relevansi kurikulum berbasis kehidupan yang mendukung kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dan kelima, meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti berbagai lomba karya ilmiah inovatif di kancah nasional, regional, dan internasional. Contoh nyata dari capaian kinerja UM pada poin ini adalah kurikulum 2018 yang menekankan pada komprehensivitas kompetensi berbasis minat atau biasa kita sebut passion, agar mahasiswa menjadi pribadi yang utuh, sudah terintegrasi dengan sistem administrasi akademik Siakat. Pada tahun ajaran 2020-2021 ini, 100% kurikulum tersebut telah terimplementasi dengan baik ke dalam sistem administrasi pembelajaran si Pejar. Artinya, UM terutama dalam konteks pandemi COVID-19 ini melaksanakan perkuliahannya melalui platform si Pejar, baik sinkronus maupun asinkronus, nyaris tanpa hambatan. Bahkan si Pejar dapat digunakan untuk keperluan webinar dan aktivitas digital lainnya. Warga UM yang berbahagia, dalam mewujudkan lulusan yang unggul, relevan, dan berterima secara luas, UM giat mendorong keterlibatan mahasiswa dalam berbagai event perlombaan di tingkat nasional, regional, ASEAN, dan internasional. Di antaranya, prestasi yang menonjol
di sepanjang tahun 2020 ini adalah seperti berikut. Di tingkat nasional, pertama, delegasi Fakultas Sastra mendapat emas di Indonesia International Invention Festival 2020. Yang kedua, juara 1 lomba debat nasional di UNES dan mahasiswa atas nama Fatimah Soraya meraih predikat Best Speaker. Ketiga, bronze medal for the Invention Bromo Virtual Park, the Virtual Environment Project for Special Characteristic, Socioculture, and Disaster Risk in Bromo as form of future geography education. Keempat, tim KDMI UM atas nama Regin Saralsabila Hidayat menjadi salah satu pembicara terbaik KDMI 2020. Kelima, tim KDMI UM atas nama Ardia Pramesti Rigita Cahyani menjadi juri institusi terakreditasi terbaik. Keenam, untuk PKM, 84 tim UM lolos didanai dikti dan ranking 9 terbanyak di tingkat nasional. Di tingkat ASEAN, pertama, juara 1 kategori umum pada ajang Sabah International Virtual Innovation and Invention Competition. Kedua, meraih gold medal di event Asian Innovative Science and Entrepreneur Fair 2020. Ketiga, juara 2 dan 3 di ajang ASEAN Innovation Science and Entrepreneur Fair. Keempat, juara 3 pada ajang Asian Innovation and Entrepreneur Fair. Kelima, tim Semeru UM meraih predikat The Best Message Delivery Post pada ajang Sel Eco Marathon kategori sosial media tingkat ASEAN. Di tingkat internasional, pertama, juara 2 di ajang International Science, Technology, and Engineering Competition. Yang kedua, juara 1 di ajang International Conference on Creativity and Innovation 2020. Jika diamati, keyword sederet prestasi kemahasiswaan yang membanggakan di atas adalah inovasi. Prestasi tersebut tentu menjadi sarana promosi efektif dan efisien guna meningkatkan citra positif institusi, sekaligus membangun atmosfer kondusif dalam menggelorakan spirit berprestasi dari seluruh sivitas akademika UM. UM juga bangga bahwa di tahun 2020 UM menempati klaster perguruan tinggi tertinggi nasional peringkat 7 bidang kemahasiswaan. Warga UM yang berbahagia, dari sisi sumber daya akademik, jumlah dosen UM hingga September 2020 sebanyak 1.034 orang. Jika dipilah berdasarkan status kepegawaiannya, jumlah tersebut terdiri atas 904 orang dosen PNS dan 130 dosen non-PNS. Sedangkan berdasar tingkat pendidikannya, sebanyak 641 berpendidikan S2 dan 392 berpendidikan S3. Untuk keperluan memacu peningkatan sumber daya akademik, UM mendorong dan memfasilitasi dosen-dosen yang masih berkualifikasi S2
untuk sesegera mungkin menempuh studi lanjut ke jenjang S3. Baik perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri dengan pembiayaan dari Kemristek-Dikti, dari UM atau sumber-sumber beasiswa lain yang relevan. Melalui dana PNBP, UM terus mendorong dosen untuk studi S3, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini ada 141 dosen UM sedang studi S3, di mana 64 orang diantaranya studi S3 di luar negeri. Adapun berdasarkan jabatan fungsionalnya, 83 orang dosen UM berstatus guru besar, 12 orang dosen lainnya dalam proses penilaian dikti Kemdikbud, 288 orang dosen berstatus lektor kepala, 262 orang dosen berstatus lektor, sisanya berstatus asisten ahli dan tenaga pengajar. Menimbang besarnya jumlah dosen UM yang telah berstatus lektor kepala, melalui forum ini saya menghimbau dan mendorong agar mereka terus memacu kinerja dan produktivitas ilmiahnya agar dapat segera menduduki jabatan fungsional tertinggi, yakni profesor. Sebab amanat dari Kemdikbud, rasio ideal guru besar yang harus dimiliki perguruan tinggi adalah 20% dari total populasi dosen yang ada di dalamnya. Terkait dengan upaya peningkatan jumlah jabatan guru besar, maka perlu saya tegaskan bahwa rival dan rintangannya tidak berasal dari luar dirinya, tetapi justru berasal dari dalam dirinya sendiri. Namun demikian, saya terus memberikan fasilitas bagi semua dosen untuk meningkatkan prestasi riset dan publikasinya melalui berbagai kebijakan strategis, terutama dalam aspek penganggaran dan pembinaan serta pendampingan secara intensif. Warga UM yang berbahagia, di bidang penelitian dan pengembangan ilmu, guna mengakselerasi sekaligus mendongkrak publikasi ilmiah, Sivitas Akademika UM, berbagai kebijakan telah diambil. Pertama, dari sisi kelembagaan, telah dilakukan terobosan-terobosan antara lain, satu, penguatan peran pusat publikasi akademik yang merupakan gabungan dari tim percepatan publikasi dan tim pengembangan jurnal dan konferensi. Terdapat 57 jurnal UM yang sudah terakreditasi Scopus dan Sinta. Yang kedua, pembentukan pusat unggulan IPTEK atau kita sebut PUI, bidang inovasi belajar yang disebut Disruptive Learning Innovation, dan bidang material maju untuk energi terbarukan yang disebut Center of Advanced Materials for Renewable Energy. Ketiga, penguatan kelompok riset berbasis kelompok bidang keilmuan. Kedua, dari sisi program, UM mendorong fakultas, lembaga, dan pascasarjana untuk pertama, menyelenggarakan forum-forum ilmiah bertaraf nasional dan internasional secara berkala guna menghasilkan publikasi ilmiah berupa proceeding yang terindeks. Kedua,
mewajibkan mahasiswa pasca sarjana, khususnya S3, untuk mempublikasikan penelitian disertasinya pada jurnal-jurnal internasional berreputasi. Ketiga, mendorong dosen untuk melakukan kolaborasi riset, joint publication, dan collaborative writing dengan mitra-mitra internasional, termasuk fasilitasi publikasi melalui 18 seminar konferensi internasional UM. 4. Membangun kemitraan dengan pelibatan dosen-dosen asing sebagai inspirator dan pionir bagi dosen-dosen UM untuk melakukan riset dan publikasi berskala internasional dengan cara mengangkat ejang profesor, penganugerahan doktor honoris causa, pemanfaatan dosen diaspora, dan lainnya. Ketiga, dari sisi kebijakan anggaran, ditempuh terobosan-terobosan berikut. Pertama, pengadaan peralatan laboratorium riset. Yang kedua, pemberian insentif khusus bagi dosen yang menghasilkan publikasi ilmiah berreputasi internasional. Ketiga, pengalokasian dana penelitian bersumber dari PNBP. Keempat, pengalokasian dana riset inovasi belajar I-Nobel bersumber dari PNBP UM. Untuk keperluan di atas, tidak kurang dari 36 miliar telah digelontorkan UM pada tahun 2020 ini guna membiayai 932 judul kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara spesifik, UM membuat kebijakan tentang kewajiban mengajukan proposal penelitian yang terintegrasi langsung dengan pengabdian masyarakat. Luaran wajib yang ditargetkan dari setiap kegiatan riset yang didanai adalah publikasi ilmiah di jurnal berreputasi internasional, terindeks pada database internasional, dan berfaktor dampak. Buku monograf, produk terapan, dan HKI. Terobosan-terobosan di atas terbukti ampuh dengan indikator kenaikan jumlah publikasi internasional yang terindeks Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, dan lainnya, serta kenaikan jumlah citasi terhadap karya ilmiah Sivitas Akademika UM secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai perbandingan, total publikasi ilmiah berreputasi dari Sivitas Akademika UM pada tahun 2017 sebanyak 234 artikel, 2018 menjadi 443 artikel, dan 2019 menjadi 832 artikel, serta per Oktober 2020 ini berjumlah 656 artikel. Untuk kategori perguruan tinggi ex-IKIP, per Oktober 2020, jumlah publikasi internasional UM terindeks Scopus dan Web of Science berada pada posisi tertinggi. Sedangkan jumlah citasi juga terus meningkat tajam, di mana pada tahun 2017 berjumlah 17.776, tahun 2018 menjadi 24.354, tahun 2019 sebanyak 34.813, dan per Oktober 2020 jumlah citasi sebesar 28.103.
yang paling membanggakan UM, 17 dosen UM masuk 500 besar peneliti paling produktif versi Sinta 2020. Bahkan satu orang di antaranya berhasil masuk 10 besar terbaik nasional. Alhamdulillah. Di samping itu, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab pengabdian UM untuk bangsa, tanggal 7 Oktober 2020, UM telah melonsing kebijakan layanan after sale dengan identitas program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang kita singkat PPKB pasca studi. Program ini merupakan layanan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan minimal 12 kali dalam 1 tahun untuk setiap jurusan. Yang tahun ini menyasar mitra kelompok profesi dan desa binaan di Indonesia dan dilakukan oleh 9 unit yang ada di UM dengan mengembangkan 801 kegiatan dan program. Warga UM yang berbahagia, di bidang tata kelola, dari 120 prodi yang ada di UM pada tahun 2020 ini, sebanyak 67 prodi terakreditasi A. Jumlah ini naik secara konsisten dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 yang hanya berjumlah 34 prodi. Tahun 2016, 42 prodi, tahun 2017, 49 prodi, dan tahun 2018, 55 prodi. Untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan, sekaligus bagian dari upaya Go Internasional, UM telah mengupayakan peningkatan pengakuan akreditasi pada tingkat ASEAN. Program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 Biologi, dan S1 Fisika yang telah mengantongi akreditasi A dari BAN PT telah disertifikasi oleh ASEAN University Network of Quality Assurance atau biasa disingkat AUNQUE pada bulan Mei 2019 lalu, serta memperoleh hasil primer yang memuaskan. Saat ini jumlah prodi di UM tengah menyiapkan diri untuk mendapatkan akreditasi internasional melalui ASIN dan FIBA. Semoga pertengahan tahun 2021 mendatang, beberapa prodi UM akan mendapatkan akreditasi internasional. Dengan maksud dan tujuan meningkatkan layanan Tridharma, UM telah merampungkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang akademik. Pada tahun 2019, kita meresmikan Gedung Pendidikan Profesi Guru atau kita singkat PPG dan program Pasca Sarjana. Pada akhir tahun 2019, meresmikan Gedung Fakultas Ilmu Keolahragaan yang berlantai 8. Menyusul, kita segera menempati 2 gedung kuliah bersama yang dibiayai melalui proyek 4-in-1 Islamic Development Bank yang prosesi soft openingnya telah dilaksanakan pada 2 September 2019 oleh Menristek Profesor Muhammad Nasir. Syukur alhamdulillah di tahun 2020 ini UM kembali lagi masuk klaster 1 perguruan tinggi terbaik tingkat nasional. Warga UM yang berbahagia, upaya mendorong akselerasi UM untuk maju berinovasi dalam melejitkan prestasi juga dilakukan melalui berbagai pengembangan kerjasama nasional dan global.
Hingga September tahun 2020 ini, UM telah bermitra dengan 126 mitra luar negeri dan 1.798 mitra dalam negeri. Data ini akan terus bertambah sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kamus Merdeka tahun ini. Warga UM yang berbahagia, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan sivitas UM lainnya yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan berkhidmah untuk membesarkan UM. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Abdul Halim Iskandar, atas kesediaan beliau menyampaikan orasi ilmiah dalam puncak acara Disnatalis ke-66 UM tahun 2020 ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap pimpinan daerah Muspida Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu yang telah bekerja sama dengan baik dalam pengembangan UM. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada segenap panitia, para pengisi acara, dan seluruh warga UM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Warga UM yang berbahagia, terakhir saya sampaikan selamat kepada para profesor baru. Antara lain, yang pertama, Profesor Dr. Sri Rahmayanti, jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra. Yang kedua, Profesor Dr. Hadi Suwono, jurusan Biologi, FMIPA. Yang ketiga, Profesor Dr. Andoko, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Yang keempat, Profesor Dr. Purnomo, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Yang kelima, Profesor Dr. Saad Patmantara, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Yang keenam, Profesor Dr. Imam Mukhlis, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Ketujuh, Profesor Dr. Arif Nur Afandi, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Dan saya juga mengucapkan selamat pada para doktor baru, yaitu yang pertama, Dr. Pramono, KSDP VIP. Kedua, Dr. Muhammad Arafik, KSDP VIP. Yang ketiga, Dr. Yeri Supriyanto, Lab VIP. Yang keempat, Dr. Ahmad Samawi, KSDP VIP. Yang kelima, Dr. Iriaji, Seni Desain Fakultas Sastra. Keenam, Dr. Karkono, Sastra Indonesia, Fakultas Sastra. 7, Dr. Nurensia Yanuar, Sastra Inggris, Fakultas Sastra. Kedelapan, Dr. Siti Munirah, Sastra Inggris, Fakultas Sastra. 9, Dr. Muhammad Hafid, Matematika MIPA. Ke-10, Dr. Ubed Sunai Fahruddin Ar-Rozi, Kimia MIPA. Ke-11, Dr. Balkis, Biologi MIPA. Ke-12, Dr. Agus Darmawan, Biologi MIPA.
13. Dr. Prihanto Trihutomo, Fakultas Teknik. 14. Dr. Sriweni Utami, Psikologi. Ke-15. Dr. Ika Andrini Farida, Psikologi. Semoga dengan jabatan akademik dan gelar akademik tertinggi tersebut, Bapak Ibu semakin inspiratif, baik bagi diri pribadi Bapak Ibu maupun bagi masyarakat akademik UM. Di samping itu, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab pengabdian UM untuk bangsa, tanggal 7 Oktober 2020, UM telah melaunching kebijakan layanan after sale dengan identitas program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau kita singkat PPKB pasca studi. Pada Disnatalis ke-66 tahun ini, kita song-song masa depan Universitas Negeri Malang dengan semangat baru, excellent in learning innovation. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.